Aku kedengaran semua kan ya? Halo. Kedengar, Kak. Oke. Nah mungkin nanti kita lebih ke teori ya. Kalau misalnya ada waktu nanti kita tetap praktek. Cuman kita tekanin ke teori. Jadi kita nanti akan bahas tentang PCM dan juga panel data. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Dari materi-materi data time series sebelumnya, terus silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada mungkin aku awali ya. Jadi aku bawa PPT-nya Pak ini aja Bang Wiji. Ini bagus ini untuk nanti bisa dipelajari. Jadi sebenarnya materi ini tuh terkait sama materi sebelumnya. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang VAR gitu ya. Nah, VAR itu kan sebenarnya diawali dari AR kan. Jadi semua materi sebelum UTS itu jangan sampai dilupakan karena itu terkait dengan materi sebelumnya. Nah, VAR itu bermula dari model sederhana AR. VAR muncul itu karena variabel AR itu hanya satu variabel aja analisisnya. Jadi ketika kalian ingin menganalisis variabel yang lebih dari satu, kalian ingin analisis yang lebih kompleks, itu nggak bisa memakai VAR. Kekurangannya ya itu. Nah, tapi dia punya kelebihan. Kelebihan VAR itu, AR itu, dia bisa memprediksi dengan forecasting. Nah, sedangkan VAR ini dia analisisnya lebih menambahkan variabel endogen kita atau dependent kita. Jadi kalau kita lihat VAR itu hasil pengembangan dari AR. Bermula model sederhananya itu AR. Nah, terus masuk ke dalam VAR. Nah, kalau kita ingat asumsi awal di AR, data bisa dimodelkan itu harus memiliki syarat stasioner. Nah, data stasioner kalau itu awalnya kan asumsi ada di AR. Nah, itu masuk ke VAR juga. VAR juga demikian. Asumsi ketika data itu ingin dijadikan sebagai analisis, dia harus stasioner. Nah, kadangkala kita memiliki datanya itu jadi kalau kita lihat data awalnya dia nggak stasioner kan, terus ternyata di tes itu nggak stasioner, akhirnya ya kita jangan risau gitu, ada permodelan lain yang dia tidak mensyaratkan dataset kita itu harus stasioner. Nah, muncullah pengembangan model yang namanya model PCM ini. Kenapa kok dia bisa menganalisis dataset yang tidak stasioner? Nah, nanti kita akan bahas di situ. Nah, sebelumnya perlu kalian pahami VAR, PCM itu adalah model simultan. Model simultan itu apa? Model simultan itu kita memiliki dua variabel, dua model. Jadi dia diregresikan secara bersama-sama. Jadi ada model 1, ada model 2. Nah, model 1 dan model 2 ketika regresinya itu berbarengan, itu yang disebut dengan model simultan. Nah, ini bisa bisa menyelesaikan problem apa? Dia bisa menyelesaikan problem endogeneity. Atau kita nggak tahu nih dependennya yang mana. Karena ya udah apalagi data time series ya. Data time series itu kebanyakan theoretical model. Kita nggak perlu permodelan yang berdasarkan pada teori gitu. Ini bisa kelebihan dan juga kekurangan dari VAR sendiri. Nah, ini kenapa kok bisa data time series kita ketika nggak stasioner itu bisa kita analisis. Nah, ternyata di dalam VCM itu ada error correction.
Nah, sebenarnya error correction ini bermula dari co-integration ini ya. Jadi co-integration itu apa? Co-integration itu ketika kita apa ya, membuat kombinasi like pada waktu-waktu, kan komponen yang ada di data time series kan waktu ya, waktu dan juga variabel lain, dimensi variabel dan juga dimensi waktu. Dari dua dimensi ini apa ya istilahnya, dicoba dicocok-cocokkan mana yang memiliki lag time yang paling optimal. Nah, ini yang ada di VAR. Nah, cuman ketika lag time-nya itu memiliki apa ya, kombinasi yang sangat panjang, sangat apa namanya, memiliki apa ya, hubungan yang sangat panjang. Nah, makanya inilah terjadi kejadian co-integration. Kejadian co-integration itu apa? Ketika kita memiliki variabel endogen dan juga eksogen gitu ya. Semua asumsinya endogen sih, semua asumsinya endogen. Nah, cuman di sini ketika kita ngetes antar leg-nya, dia memiliki hubungan jangka panjang. Nah, inilah yang disebut dengan kejadian jangka panjang. Nah, makanya ini yang dijadikan prasyarat ketika kita ingin menganalisis menggunakan VAR. Jadi bermula VAR ini ya udah data non stasioner nggak apa-apa langsung dianalisis menggunakan VAR itu bisa. Cuman dia punya prasyarat. Prasyaratnya itu apa? Dia harus ada hubungan jangka panjang, gitu ya. Kuncinya di situ, hubungan jangka panjang variabel yang kita miliki. Nah, makanya hasil dari situ ada pengembangan-pengembangan. Jadi ini ada co-integration secara umum ya. Terus ada menurut Engel dan Granger. Di sini ya hampir mirip lah. Intinya kalau misal dia datanya itu non stasioner, kemudian dia ketika jangka panjang itu memiliki hubungan sampai mencapai titik equilibrium. Jadi nanti kalau kalian menghitung VAR itu ada namanya speed of adjustment. Speed of adjustment itu apa? Angka di mana itu bisa kecepatan untuk balik ke equilibrium. Nah, nanti angkanya berapa? Nah, itu bisa kita lihat menggunakan analisis VAR ini. Nah, ini tadi ya, ini sebenarnya pas waktu VAR itu sudah dijelasin kalau misal kita punya multivariat data, multivariat itu kita memiliki lebih dari lebih dari satu variabel, sorry. Kemudian ternyata kalau stasioner ya kita langsung lanjutkan ke VAR. Tapi kalau non stasioner kita tes dulu dia ada kointegrasi atau tidak. Ketika dia ada kointegrasi berarti kita bisa jadikan analisis kita itu VECM. Ketika dia tidak ada kointegrasi, kalau kita paksakan dataset kita itu menggunakan analisis VECM, itu akan menghasilkan analisis yang namanya spurious model. Apa itu spurious model? Spurious model itu ya model kita menyesatkan. Nah, itu jangan sampai terjadi demikian, makanya prasyarat ketika kita memiliki data yang dia tidak stasioner, ya kita harus pastikan dulu dia ada co-integration atau tidak di ordernya. Nah, ini apa sih penjelasannya ya? Ini terdapat keunikan ya pada VECM. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat di sini itu ada error correction. Jadi modelnya itu sebenarnya terinspirasi dari model yang dikembangkan oleh si siapa namanya Dicky Fuller ya. Jadi kalau kalian masih ingat pas sebelum UTS, Dicky Fuller itu ketika tes stasioner apa namanya yang dimodelkan itu apa? Deltanya. Ingat ya, Dicky Fuller itu ketika tes apakah ada unit truth atau tidak, yang dimodelkan di dalam regresi apakah itu stasioner atau tidak, itu tuh delta kan oleh para ekonometrikan lagi, sehingga ketika memodelkan model tersebut menghasilkan error, dan errornya itu tadi dimasukkan ke dalam model tersebut, sehingga apa ya
Jadi errornya itu berusaha untuk diperbaiki lagi. Nah, kalau kalian lihat di sini tuh hampir mirip dengan sistem syaraf manusia. Jadi kalau kalian lihat nih, ketika kalian anak kecil gitu ya, belajar apa namanya berjalan, terus kesandung jatuh gitu, terus nangis gitu kan ya. Nah, pas waktu nangis itu pasti kalian belajar supaya kalian tidak sakit ketika jalan dan jatuh itu kayak gimana. Nah, itu kalian itu sebuah learning error-nya yang kalian lakukan itu supaya dia tidak mengulang lagi. Nah, itu yang dilakukan oleh VECM juga. Jadi apa namanya modelnya itu berusaha diperbaiki lagi, dikoreksi lagi dan menghasilkan permodelan yang memang itu bagus. Dan pengembangan ini ternyata tidak hanya untuk data structure ya, data-data unstructured kayak apa ya, analisis video, analisis teks, kayak misal yang sekarang lagi tren itu, kita bisa mendeteksi apa namanya suhu kita dengan kamera. Nah itu semua menggunakan algoritma saraf tiruan, artinya disebut dengan deep learning. Nah itu kalau kalian pengen ngembangin permodelan kayak gitu, dia terinspirasi dari bagaimana cara learning dari sebuah kesalahan gitu. Nah itu yang ada di VECM. Jadi ini makanya modelnya itu secara sederhana dia terinspirasi sama Dickie Fuller ya. Bagaimana caranya dia tidak apa namanya menghasilkan unit root yang betanya itu sama dengan 1 gitu ya. Nah, cuman di sini ada tambahan error correction. Jadi dia ada tambahan di mana dia menambahkan ini ya. Ini ada step-stepnya ya di apa namanya di VCM itu ada teorinya Granger ini dia step pertama ya dia regresi, cuman regresinya itu dengan deltanya tadi. Nah, setelah di delta dia simpan apa namanya residualnya, kemudian dari residualnya ini dimasukin ke dalam model. Nah, dari sini nanti kita lihat apakah dia apa namanya punya co-integration atau tidak ya pada tes co-integration tadi ya. Nah, ketika ada, oh berarti itu bisa. Nah, tes co-integration ada beberapa, ada Johansson co-integration test. Nah, ini yang dipakai tesnya itu pakai augmented Dickie Fuller, ADF ya, sama Philip Perron. Nah, terus ini juga kita bisa melihat lag yang paling optimal di Keyword Information Criteria atau SC. Nah, ini waktu VAR juga demikian ya. Ini lag-nya ini yang paling optimal, yang paling bagus di mana? Kekurangan di VAR, di VAR ya terutama ya, itu ya nentuin lag-nya ini. Tapi kalau di apa namanya VCM sama sih, kekurangannya nentuin lag-nya. Nah, mungkin ke depan akan dikembangin lagi mungkin ya. Soalnya ya itu tadi kita nggak tahu ya lag yang paling optimal di variabel kita itu yang mana. Dan kalaupun kita udah tahu nih, ternyata lag paling optimal itu berada pada lag 10. Itu artinya apa ya, dataset kita udah nggak ini lagi, nggak apa namanya bagus lagi, nggak efisien lagi model kita gitu. Bukan dataset ya, maksudnya modelnya itu udah nggak efisien lagi, udah nggak bagus gitu. Karena kita menambahkan variabel kontrol yang terlalu banyak di situ. Ketika lag time-nya itu berada di belakang-belakang. Nah, makanya itu harus diperhatikan. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian lihat VECM itu sebenarnya VAR yang direstriksi. Jadi kalau VAR biasa ya VAR yang sudah kita pelajari kemarin, tapi kalau di VECM itu adalah VAR tapi yang direstriksi. Jadi kenapa itu harus aku tekenin? Karena dia punya kesamaan ketika interpretasi. Modelnya juga hampir mirip, dia nggak bisa langsung diinterpretasikan dari hasil VECM-nya. Ingat ya, model VECM, VAR yang hasil dari EFUSE langsung itu nggak bisa kita interpretasikan secara langsung. Yang bisa kita interpretasikan secara langsung itu menggunakan pendekatan kayak Granger causality, kemudian IRF, impulse response function, terus satu lagi
decomposition. Nah, itu di-estimate dulu. Itu berapa decomposition-nya dari sebuah impact-nya. Terus IRF bagaimana melihat shock dari lag time sampai ke apa namanya sampai ke keadaan normal itu membutuhkan waktu yang berapa lama. Nah, itu bisa kita lihat di IRF. Kayak gitu ya. Jadi hampir mirip untuk bagaimana cara apa namanya bagaimana cara variabel apa namanya interpretasi dari hasil model VECM itu pada FUs. Mungkin itu ya, mungkin itu permodelan yang ada di apa namanya VECM. Jadi perlu ditekanin ini materinya berkaitan sama yang lain. Konsep awal VAR, AR itu harus masih diingat ya, jangan sampai terlupa karena dia itu memang sepaket apa namanya analisisnya menggunakan kalau kita nggak paham VAR ya kita susah juga memahami VECM gitu. Mungkin itu guys untuk data time series. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke teori panel data. Nanti kalau kita waktunya cukup kita praktek, tapi kalau apa namanya bahas tugas akhir kalian. Jadi ada tugas akhir gak sih kalian? Halo guys. Bapaknya belum bilang sih, Kak. Pak Budi ya? Iya. Nah, biasanya Pak Budi itu ngasihnya kayak semacam, ini pas tahunku ya, nggak tahu ya kalau tahun kalian itu kayak gimana nanti. Itu tuh kayak ngasih jurnal, kemudian disuruh untuk apa istilahnya, kayak membuat penelitian yang sama, tapi kita modifikasi jurnal gitu lah. Tapi modelnya tetap sama gitu. Apa sih namanya istilahnya? Nah, nanti datanya dari apa namanya jurnalnya dari bapaknya. Nah, nanti siap-siap aja ya, siap-siap aja kalau misal disuruh seperti itu ya apa namanya nanti dikerjain. Nah, kalau ada tugasnya nanti kalian bisa konsultasi di pertemuan akhir ya, sebelum UTS. Jadi pertemuan akhir kita nanti kita bahas UAS. Nah, tapi sebelum pertemuan akhir kan UAS kalian sekitar tanggal 24-an ya. Nah, itu sebelumnya nanti kalian bahas tugas akhir dan juga praktek. Nah, setelah itu nanti kita akan bahas tentang UAS, soal-soal UAS. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke panel. Jadi ada yang mau ditanyakan dulu nggak data time series? Jadi kalian perlu pahami ya, data time series itu tidak sepenuhnya sempurna. Jadi data ketika kalian menggunakan penelitian kalian itu menggunakan data time series, pasti banyak challenges. Banyak para ekonom yang mempertanyakan tentang apa namanya ya validasi dari data time series. Karena tidak bisa satu data time series itu kan satu individu ya dengan banyak waktu. Itu bisa digeneralisir untuk case-case yang banyak, yang komplit, yang kompleks yang ada di kehidupan masyarakat. Cuman data time series itu meskipun datanya itu tadi ya nggak seideal dengan data kayak cross section atau panel data, tapi dia punya kelebihan lain yaitu analisisnya itu bisa hal-hal yang memang tidak bisa ditemukan di data panel maupun cross section kayak gitu. Makanya itu apa namanya kayak tadi ya error correction. Nah, biasanya kalau ada kayak error correction kayak gitu tuh udah masuknya ke permodelan yang lebih kompleks ya kalau di cross sectional atau panel data. Itu kayak regresi lasso, regresi rate, regresi jembatan ya. Nah, itu juga kayak gitu. Jadi pengembangan regresi itu banyak. Jadi untuk tapi kalau kalian fokusnya itu di makroeconomics dan juga di ekonometrika keuangan, di bidang-bidang keuangan, nah ini tools ini tuh sangat bermanfaat untuk kalian. Nah, tapi tadi ya perlu digarisbawahi itu hanya terbatas di analisis satu individu saja. Analisis cuma satu individu saja.
Jadi dia nggak bisa di-generalisir untuk individu yang lain. Nah, makanya kekurangan data time series tadi berusaha untuk ditambal terus oleh para ekonom. Oh, ternyata nggak cuma analisis loh yang harus diperbaiki. Ternyata ada analisis lain yang memang datanya lebih bagus dan bisa kita jadikan sebagai penelitian. Nah, ini ya salah satunya adalah penggunaan dataset panel. Panel itu apa sih? Panel itu sebenarnya dia kalau kita punya saham gitu ya, saham-saham banyak waktu gitu ya. Katakan satu tahun. Nah, itu ada 365 hari ya. Nah, itu oke, itu satu saham. Nah, itu tapi kan itu cuma satu individu saham ya. Kita nggak bisa generalisir saham-saham yang lain. Terus kalian menambahkan satu saham lagi digabung menjadi satu. Nah, dua saham pun ketika dianalisisnya itu setiap waktu itu ada di apa ya istilahnya data setnya itu setiap waktu itu ada, itu bisa dikatakan data tersebut itu panel data. Jadi panel sendiri terbagi jadi dua sebenarnya garis besar. Panel itu kayak memang dia disurvei dengan individu yang sama atau dicatat dengan individu yang sama kayak saham ya, saham itu terus setiap waktu terus di individunya itu banyak kayak gitu ya. Nah, itu dilihat dari waktu ke waktu dengan individu yang sama, saham yang sama, perusahaan yang sama, daerah yang sama kayak gitu. Nah, apa makanya dari situ kita bisa jadiin kalau itu tuh adalah panel longitudinal. Ada panel lain. Dia sebenarnya tidak panel ya, cross section, tapi penggabungannya lebih dari satu waktu. Kayak misal data Susenas. Data Susenas itu sebenarnya kalau dilihat tahun 2015, 16, 17 itu cross section dia. Cuman dia setiap waktu, setiap ini ya, setiap tahun dia disurvei terus sampai 3 kali ya, dan akhirnya dia memunculkan apa namanya data lagi yang sifatnya itu cross section setiap waktu, tapi individunya berbeda terus. Nah, itu juga panel sebenarnya, cuman itu disebut dengan panel pool, bukan panel longitudinal, bukan panel yang literally panel gitu, bukan, tapi panel pool. Ingat ya, itu panel pool ya. Jadi nanti analisisnya yang kita pakai juga berbeda. Nah, ini kenapa sih kita harus menggunakan panel ya? Panel itu memiliki heterogenitas yang tinggi ya, cukup tinggi dan bagus ketika analisisnya itu di individu. Terus dia punya banyak informasi, terus variasi di dataset itu banyak, kolinearitasnya juga dari antar variabel juga sedikit gitu ya. Terus juga degree of freedom-nya juga lebih bagus gitu. Jadi apa ya secara indikator dikatakan itu bagus dibanding dengan dataset lainnya. Nah, di samping itu kita tahu ya panel ini kan sebenarnya dia dia punya dimensi time dan juga punya dimensi individu. Nah, karena dia punya dua dimensi yang berbeda itu, kita bisa analisis dinamis. Nah, ini menarik ya. Jadi ini yang membedakan dataset panel dengan yang lain. Kalau panel di sini kita bisa analisis dimensi setiap waktu yang berbeda. Jadi ketika kalian meneliti menggunakan panel, tingkat kepercayaan, tingkat validitasnya itu lebih tinggi daripada dataset yang lain. Gitu. Nah, makanya lebih baik kalian menggunakan panel daripada apa namanya kalau kalian kesusahan analisis di time series. Jadi time series karena tadi ya rumit, terus juga ya harus punya ini ya, harus punya dasarnya bagaimana cara menganalisisnya gitu ya. Panel ini lebih mudah, analisisnya lebih mudah daripada data time series karena ya datanya lebih variasi, lebih variatif, lebih bisa memberikan banyak insight dibanding dengan data time series. Nah, kalau kita lihat di sini ada apa namanya panel ini ya, panel itu bisa meminimalkan bias ya dibanding dengan yang lain. Apalagi kalau kalian menggunakan analisis yang memang regresinya sendiri itu support untuk menganalisis data panel.
Nah, itu ada namanya difference indifference. Tadi sudah saya singgung bahwa panel itu ada dua tipenya, balance sama unbalance. Balance itu intinya apa sih? Intinya itu dari setiap data yang kita miliki, observasinya setiap waktu itu sama terus. Jadi misal di tahun 2007 perusahaan yang diobservasi itu ada 10. 2014 di survei lagi itu ada 10 lagi dengan nama yang sama dan individu yang sama gitu. Nah, berbeda dengan unbalance. Unbalance itu sesekali ada yang hilang. Nah, kehilangan itu karena trackingnya susah atau karena ketika kita cari datanya kesusahan, trackingnya kesusahan, terus juga ada problem lain. Problem lainnya apa? Kayak misal kalau di rumah tangga itu melahirkan, individu melahirkan. Nah, ketika melahirkan itu kan melahirkan individu baru ya. Nah, itu kan di tahun sebelumnya nggak ada, nggak muncul. Tapi oleh dataset kita itu dimunculkan, itu dijadikan analisis. Nah, itu namanya panel unbalance. Ada istilah namanya atrisi ya. Atrisi itu apa? Atrisi itu adalah pengurangan jumlah sampel yang ada pada data panel. Jadi sesekali tadi ya dia ada yang meninggal, ada yang mungkin kalau perusahaan ya dia bangkrut, mungkin kalau ada kejadian lagi melahirkan. Nah, itu dikurangi. Ada pengurangan nggak sampelnya? Nah, itu yang terjadi pada panel. Sebenarnya untuk permodelan panel ini terbagi jadi 3. Jadi ada pool least square, ada fixed effect, sama random effect. Ingat, yang kita pelajari ini adalah panel statis ya, bukan panel dinamis. Panel statis itu kita nggak memasukkan unsur lifetime di dalam sini. Nah, nanti kalau kalian punya waktu, nanti kalian bisa belajar panel dinamis itu kayak gimana. Panel dinamis itu contohnya kayak GMM, terus ada XT-bond, nah Brober bond atau apalah itulah, banyak banget itu. Kayak panel time series lah. Nah, itu ada panel pengembangan permodelan panel, tapi dia memasukkan unsur-unsur time di dalam model kita. Jadi kombinasi antara time series dan juga panel data. Nah, di data panel ini di model panel statis ini ya, ini ada fixed effect, ada random effect. Nah, kalau pool least square tadi kan kita nggak bisa ya deteksi mana individunya, karena dia individu baru gitu ya, makanya dia tidak bisa terbagi period dan juga cross sectional. Paling ya kita split berdasarkan tahunnya gitu, tidak sebatas hanya itu aja. Pool least square itu adalah OLS biasa ya. Pool least square itu bukan permodelan yang spesial, tapi dia ya kita punya dataset panel, tapi ya analisisnya OLS biasa gitu. Jadi nggak ada yang spesial di pool least square. Sama persis dengan data cross sectional. Nah, sedangkan fixed effect dan random effect itu ada yang spesial di sana. Karena fixed effect itu sebenarnya apa sih? Fixed effect itu dia sebenarnya ini ya tadi ya, dia interceptnya sama kalau pool least square, asumsinya juga sama individunya. Nah, ini kalau fixed effect itu tadi ya, dia sebenarnya regresi dummy. Kalau kalian ingat dulu pas kita sempat membahas regresi dummy, nah ketika kita ingin memasukkan dataset kita itu panel dan individunya itu dijadiin sebagai kategori kita di model kita. Nah, ini model ini disebut dengan fixed effect model. Nah, makanya kenapa nantinya ini akibatnya ketika kita menggunakan fixed effect model, ini sebenarnya regresi dummy ya. Jadi kalian jangan ngira fixed effect itu hal yang susah banget itu di data panel, itu jangan. Tapi fixed effect itu adalah regresi dummy gitu. Yang didamain apa? Bisa time-nya, bisa individunya kayak gitu. Nah, kemudian fixed effect model ini sebenarnya gini, ketika kalian membuat permodelan, yang perlu kalian pahami itu ada dua variabel yang berbeda sifatnya. Variabel pertama itu yang disebut dengan time varian. Ingat ya, time varian. Variabel yang kedua adalah time invariant.
Bedanya apa? Setiap tahunnya berbeda-beda, berubah-ubah. Sedangkan variabel invarian itu setiap tahunnya sama. Contohnya apa? Misal pendapatan mahasiswa gitu ya. Pendapatan mahasiswa di lulusan tahun pertama itu mungkin lebih rendah ya. Terus lulusan tahun kedua, ketiga, keempat itu akan naik-naik terus. Nah, itu setiap tahun berbeda-beda kan angkanya. Nah, itu yang disebut dengan variabel time varian. Nah, ada kalanya kita memasukkan variabel time invariant. Contohnya apa? Time invariant. Contohnya adalah jenis kelamin. Nah, kenapa jenis kelamin itu time invariant? Jadi nggak mungkin misal ini salah satu nih, siapa? Jihan di 10 tahun sebelumnya itu cewek gitu. Terus di tahun sekarang berubah jenis kelaminnya. Kan nggak mungkin ya. Setiap waktu, setiap tahun itu dia sama terus gitu ininya variabelnya sama terus gitu. Nah, yang perlu dipahami ketika kita menggunakan fixed fact model, jangan memasukkan variabel yang sifatnya invarian tadi. Ketika kita memasukkan variabel invarian ke dalam model kita, nantinya akan terjadi drop secara otomatis atau omitted ya, secara otomatis. Mengapa demikian? Karena terdapat multicall yang sangat kuat. Itu ya, kuncinya dia terdapat multicall yang sangat kuat. Makanya dia tidak boleh memasukkan variabel-variabel yang sifatnya invarian. Gitu ya. Nah, di sini dia punya karakter. Kalau asumsi individu, the impact bias predictor, or kita masukkan variabel kontrol-kontrol kita yang sifatnya itu tadi ya, varian. Nah, ini every individu on unique time invariant characteristic. Dia karena dummy tadi ya, dia itu didamiin, individu-individunya itu didamiin. Per individu itu bisa skedastis ya. Intinya itu tadi itu penekanan heteroskedastis. Jadi model panel data meskipun modelnya panel gitu ya. Asumsi-asumsi OLS asumsi-asumsi yang terdapat pada regresi klasik itu nggak boleh kalian lupakan. Itu harus kalian harus kalian ingat-ingat gitu. Jangan sampai dilupakan gitu ya. Nah, ini yang aku maksud tadi. Jadi dia tuh sebenarnya regresi dummy, pengembangan dari regresi dummy. Yang didamiin apanya? Individunya tuh. Ini dummy individu 2, dummy individu 3, dan seterusnya sampai dummy individu N. Ingat ya, itu sebenarnya regresi dummy. Jadi kalian jangan pusing-pusing mana itu kayak gimana. Intinya dia regresi dummy gitu. Nah, dia punya syarat gak boleh variabel kontrol invarian. Kayak gitu ya. Ini untuk fixed fact. Jadi ini karakteristik lain dari fixed fact, dia tidak bisa digeneralisir karena ya tadi dia memasukkan unsur individu dijadikan sebagai dummy masing-masing dataset kita. Terus dia fit observasinya itu tidak bisa diubah-ubah ya selama sampling period. Maksudnya itu gini, ketika kita membuat regresi fixed fact, ya udah fixed fact ya overall dimasukin ke dalam model kita, nggak boleh kita kasih kondisional mungkin time-nya itu berbeda-beda kayak gitu, kemudian dibikin model-model yang berbeda. Sebenarnya analisis kayak gitu ada ya untuk economic development, tapi untuk yang keuangan kayak gitu tuh nggak begitu ditekankan karena ya kalau udah menghasilkan impact, kenapa kita nggak ngomong secara general, ngomong langsung gitu, itu impact-nya gitu. Nah, tapi kalau orang-orang development itu ternyata dianalisis lagi setiap waktunya kayak gitu. Nah, kalau analisis setiap waktu kayak gitu, ya masuknya analisis cross-sectional data. Nah, ini datasetnya harus gede, karena ketika dataset gede ya degree of freedom-nya juga besar. Terus lebih efisien.
Nah, ini nggak boleh ada hubungan antara error dan repressor. Nanti kita akan pelajari tes ya, tes bagaimana kok bisa sih kita bisa memilih fixed effect daripada random effect, kayak gitu. Oke, kita masuk ke random effect. Kalian jangan bingung random effect itu kayak gimana. Kalau fixed effect tadi regresi dummy, kalau random effect itu adalah regresi GLS. Kalau kalian ingat dulu pas waktu kita belajar WLS, sebenarnya salah satu alternatif untuk mengurangi heteroskedastis adalah GLS atau regresi pembobotan. Nah, itu kuncinya. Jadi random effect itu ternyata GLS. Jadi kalian nggak usah bingung. Ya GLS itu ya sudah apa ya istilahnya kita sudah memasukkan menyelesaikan masalah heteroskedastis, nggak perlu dianalisis yang lebih kompleks gitu. Nah, cuman di sini dia dia tidak ini ada asumsi ya, ada asumsi kalau error itu tidak boleh berkorelasi dengan independen di dalam model. Terus kita bisa memasukkan variabel invarian. Jadi berbeda sama fixed effect. Fixed effect itu tadi tidak bisa memasukkan variabel invarian. Kayak jenis kelamin tadi langsung drop dia. Nah, kalau random effect, dia bisa memasukkan variabel time invarian. Jadi kalau kalian masukin variabel jenis kelamin, terus apa ya, kalau di perusahaan, mungkin perusahaan CV atau PT gitu ya, itu kan setiap tahun sama terus ya, bentuk perusahaannya kayak gimana, nah itu setiap tahun kan sama terus. Nah itu bisa itu. Nah karena dibobotin ya tadi dibobotin aja regresinya, ada pembobotan di permodelannya. Nah ini karakteristiknya dia bisa digeneralisir karena tadi ya, karena ini tuh regresinya semuanya variabelnya dimasukin tapi dibobotin supaya menyelesaikan problem heteroskedastis pada model sebelumnya, fixed effect. Jadi fixed effect itu rentan banget terdapat heteroskedastis. Itu ya, itu perlu digarisbawahi ya. Fixed effect itu rentan banget terhadap heteroskedastis. Itu udah inilah. Soalnya heterogeneity di model fixed effect, model panel itu gede banget dan itu rentan banget terhadap heteroskedastis. Nah, kalau terjadi demikian, kalian jangan panik. Kalian bisa menggunakan permodelan random effect untuk menyelesaikannya. Nah, cuman di sini ada perdebatan. Perdebatannya itu gini, tujuan penelitian kalian itu apa? Kalau kalian ingin melihat memang benar-benar impact-nya angkanya, ya kalian menggunakan angka aslinya. Kalau random effect ini kan sudah dibobotin. Angkanya sudah dibobotin, itu bukan angka asli dari dataset kita. Kayak gitu. Jadi itu maka perlu dilihat tujuan kita itu mau kemana arahnya. Terus ini paling bagus ya datasetnya banyak, kayak tadi sama persis sih kayak ini. Kemudian ini bisa dinamik observasi ya, dibanding sama FE tadi lebih bisa pas menggunakan observasi yang dinamis. Terus di sini dia valid ya, valid ketika dia tidak ada korelasi dengan variabel independen lainnya, atau ini ya explanatory variable itu independen lain. Nah, kapan kita menggunakan PLS, kapan menggunakan fixed effect, dan kapan menggunakan random effect. Nah, ini ada dua metode. Jadi bukan metode satu metodenya itu model statistik itu enggak, tapi ada dua metode untuk menentukan kapan kita menggunakan fixed effect, random effect, atau pool least square. Nah, ini secara struktural dan juga secara statistik. Secara struktural itu begini maksudnya. Kita tadi punya data cross sectional data. Kemudian punya lagi cross sectional data yang waktunya itu berbeda, tapi individunya berbeda-beda juga. Bukan sama ya, kalau panel yang memang benar-benar panel kan individunya sama gitu. Tapi itu berbeda. Nah, struktur data yang seperti itu, ya udah kita analisisnya menggunakan pool least square kayak gitu. Atau biasa disebut dengan unbalanced model tadi, unbalanced dataset panel tadi ya. Nah, itu sudah ya udahlah kita langsung masukkan analisis itu sebagai pool panel gitu. Sudah bisa. Nah, cuman kalau kita selektif gitu ya.
ada semuanya aja yang kita ambil, yang mengalami duplikasi aja yang kita ambil. Nah, model kayak gitu bisa kita memakai fixed effect atau random effect kayak gitu. Nah, ini kalau secara statistik ini ada beberapa metode, ada Chow test, LM test, dan juga Hausman test. Ini sebenarnya kuncinya di sini ya. Ini perlu kalian hafalin aja. Yang perlu dihafalin adalah tes-tesnya. Jadi argumennya itu gini. Kalau kalian sudah mendapatkan dua argumen tes yang hasilnya itu sama, pilih itu modelnya. Contohnya gimana? Contohnya di sini ada PLS sama FE dites dengan Chow test. Ternyata signifikan. Nah, kita bisa pilih FE kan. Nah, terus kita tes lagi FE dengan RE. FE dengan RE itu dengan tes Hausman test ya. Ternyata dia signifikan. Ya udah fix. Model yang paling bagus adalah FE karena dia sudah punya dua argumen yang sama. Kayak gitu ya. Kuncinya dia punya dua argumen yang sama untuk menjustifikasi kalau model itu tuh paling bagus kayak gitu. Nah, itu dengan statistik ya, statistik. Jadi LM juga demikian. Jadi kayak misal kapan kita menggunakan PLS ketika dia Chow test gak signifikan dan LM test gak signifikan. Oke, berarti dia pakai PLS. Kapan menggunakan RE ya ketika dia Hausman gak signifikan, LM test gak signifikan. Kayak gitu. Tapi kalau kalian pingin nge-state bahwa penelitian kalian memang diambil itu balance panel saja, dynamics model saja, itu menggunakan RE tadi. Kalau fixed effect kan sebenarnya regresi dummy tadi ya. Kita nggak bisa pastiin kalau dia itu memang panel dinamis. Bisa sih, cuman ya kita harus lihat satu persatu dari efek individunya. Karena dia punya beta, setiap individu itu berbeda-beda kalau FE. Karena dummy kan kategori ya, jadi observasinya itu dikategoriin. Nah, makanya betanya, slope-nya itu berbeda-beda setiap individu di fixed effect model. Nah, kalau random effect model ya semuanya sama. PLS semuanya sama. PLS malah justru persis sama dengan OLS biasa. Mungkin itu ya guys, materi tentang panel data dan time series. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini mohon maaf banget kemarin aku cancel soalnya kemarin itu aku aslinya mau naik pesawatnya itu jam 12 ternyata diajuin jam 8. Nah, akhirnya aku harus rapid test sebelumnya kan. Nah, makanya kemarin aku pakai waktu kalian itu untuk rapid test. Nah, mungkin mohon maaf banget. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan dulu ya untuk asistensi hari ini. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan praktek. Nah, ini sekalian, kalian silahkan konsultasi. Mungkin kalau kalian punya dataset gitu ya, terus dataset kalian ingin dianalisis bareng, dibahas bareng di asistensi kita, silahkan kirimkan saja di grup, nanti kita analisis bareng-bareng, kita pretili, oh ini problemnya apa, oh ini analisisnya kayak gimana, kayak gitu ya. Jadi kalian nggak perlu susah-susah juga mikir modelnya kayak gimana. Kalau nggak ada ya mungkin nanti kita cari dataset yang bisa kita analisis, gitu. Kayak gitu. Nanti VCM dan juga panel kita rangkap ya datasetnya dan juga analisisnya. Mungkin itu guys, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya akhiri asistensi kali ini? Kalau mau konsultasi tugas akhir atau mau yang lagi skripsian ada nggak di sini? Ada ya? Halo? Belum Kak, masih semester 6. Oh, masih semester 6. Ya, barangkali ada yang 3,5 tahun gitu kan. Oke, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan ya asistensi kali ini. Jadi ya tadi terima kasih semuanya
adik-adik semua yang sudah ikut berpartisipasi di asistensi hari ini. Dan thank you banget. Wah, sorry ini hari ini malah nggak aku record tadi. Yaudah nggak apa-apa, nanti aku pakai recording kelas sebelumnya untuk aku upload di website. Oke, terima kasih guys. Dan saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.